Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kembali lagi di RMTV. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Revolusi Sosial 1946. Here we go. Dalam tempo yang cukup cepat, Persatuan Perjuangan telah membangun pimpinan cabang di setiap daerah. Hampir keseluruhan pimpinan baik di tingkat pusat maupun cabang dikuasai oleh Pesindo, PKI dan PNI, sedangkan TKR dan MIT atau Majelis Islam Tinggi hanya mengambil bagian yang tak begitu penting. Dalam gerakan perlawanan terhadap raja-raja di Sumatera Timur, Persatuan Perjuangan telah mengambil peran yang amat vital. Di bawah pucuk pimpinan Sarwono S. Sutarjo atau Pesindo dan Saleh Umar atau PNI, pada tanggal 3 Maret 1946 dimulailah operasi menggedor pintu istana para raja. Di Tanah Karo, Sarwono menyampaikan instruksinya kepada pimpinan Persatuan Perjuangan di sana, Slamet Ginting, yang segera mendapat dukungan dari pimpinan bersenjata. Setelah itu, mereka mengadakan konsolidasi di Brastagi dan memastikan hadirnya para Raja Urung dan Sibayak. Sebagian dari raja-raja itu, yakni sebanyak 17 orang, ditangkap dan diasingkan ke Aceh Tengah, termasuk wakil pemerintahan Republik dan kedua bersaudara, Nerus dan Nolong Ginting, yang merupakan orang-orang kuat dalam politik. Dalam penyerangan ini, kaum aristokrasi Tanah Karo kehilangan tanah-tanahnya yang sudah menjadi sumber sengketa. Namun rumah-rumah dan kaum keluarga mereka tetaplah aman. Tidak ada pertumpahan darah dalam serangan ini. Di Pematang Siantar, Saleh Umar mengeluarkan instruksinya kepada para pemimpin Pesindo, Barisan Harimau Liar atau BHL, dan PKI untuk menangkapi raja-raja Simalungun. Telah disetujui bahwa peran utamanya akan dilakukan oleh BHL untuk mencegah terjadinya tuduh-menuduh yang bersifat kesukuan. Raja dari Paneh ditangkap oleh BHL pada 3 Maret 1946 malam beserta seluruh keluarganya. Harta benda dan pakaiannya pun dirampas. Raja ini dan beberapa pengikutnya dibawa ke markas BHL, di mana di sana diadakan pesta dan kemudian semuanya dibunuh. Keesokan harinya BHL mengejar dan menangkap raja dari daerah tetangganya, Raya. Ia dibawa ke jembatan di jalan utama kota untuk dibunuh. Rumahnya diobrak-abrik, emas dan barang-barang berharganya juga dirampok. Raja ketiga di Hulu Simalungun, Raja Purba, beruntung dapat diselamatkan dari tangan BHL oleh Pasukan Tentara Rakyat Indonesia atau TRI. Dan yang keempat, Raja Silimakuta yang kebetulan sedang berada di Siantar ketika rumahnya dibakar. Bersama dengan raja-raja Simalungun lainnya, kedua raja ini akhirnya mendapatkan pengamanan dalam tahanan TRI. Di Tanjung Balai pada 3 Maret 1946, ribuan pemuda bersenjata berkumpul mengepung istana Kesultanan Asahan. Meski TRI dan polisi telah berusaha untuk melindungi istana, namun karena banyaknya jumlah massa, istana itu pun akhirnya diserbu. Dalam penyerbuan itu, Sultan Asahan yang muda dan gesit dapat meloloskan diri. Sudah pelarian yang menegangkan, dengan bersembunyi di rawa-rawa dan 3 kali berenang menyeberangi sungai, akhirnya ia berhasil menyelamatkan diri dan berlindung di pos tentara Jepang. Sementara itu, para pemuda terus mencari sasaran lainnya. Tengku Musa adalah yang pertama dalam daftar mereka. Ia dan istrinya yang berkebangsaan Belanda disergap pada 3 Maret malam dan akhirnya dibunuh. Keesokan harinya, seluruh bangsawan Melayu yang pria di kota itu ditangkapi dan kemudian juga dibunuh. Dalam beberapa hari, sudah sekitar 140 orang ditemukan mati terbunuh, termasuk beberapa penghulu dan pegawai didikan Belanda.